warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dengan waalaikum. Waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam itu menghilangkan huruf alif lam. Lam takrifnya hilang, artinya beda. Oke? Yang betul waalaikumsalam. Harus pinter. Bahasa harus pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok masih ada yang waalaikumsalam? Waalaikumsalam. Oke. Sampai bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqal alim. Alhamdulillah Ibu Aisyah BCM Karamila yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berjumpa. Kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, yang penting nikmat iman. Alhamdulillah. Sehat, sempat, tak punya iman, tidak bisa datang ya. Punya iman, tidak sehat, sakit juga tidak bisa datang ya. Punya iman, sehat tapi tidak sempat, sibuk, ada kesibukan juga tidak datang. Alhamdulillah kita semuanya masih diberi sehat, sempat dan iman. Alhamdulillah. Lama tak jumpa mungkin. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi. Insya Allah ini ibu-ibu ya, jamaah saya lama nih. Masih ingat mungkin? Lali. Bu, sebelum saya lanjutkan Bu, ada kuis. Ya, yang ada kuis yang bisa jawab angkat tangan nanti jawab begini. Adiani. Ada tak kasih? Yang bisa 50.000. Kenapa menyuruh orang sholat itu tidak boleh? Iya, Bu. Yang lain. Kenapa menyuruh orang sholat tidak boleh? Dosa. Orang sholat tak disuruh. Nah, Boleh. Orang sholat tak disuruh. Alhamdulillah. Orang sholat kok disuruh dosa. Tapi bisa. Nanti nyuruhnya besok habis sholat ya. Habis sholat baru boleh disuruh. Orang sholat kok disuruh dosa. Kantoran. Kenapa orang hidup di Surabaya nggak boleh dimakamkan di Gresik? Kenapa? Bukan nomor negaranya. Kok bisa hidup Bu? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya. Ayo. Boleh Bu. Pertanyaannya kenapa orang hidup di Surabaya tidak boleh dimakamkan di Gresik? Karena masih orang hidup kok dimakamkan di Kaploking Wong. Tidak mau dipatkan Bu. Monggo yang bentukan ini Pak dari Bu ya. Oke. Baiklah, alhamdulillah sekalian yang berbahagia. Pada saat ini saya akan menyampaikan pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Kita ibu Aisyah sama Muhammadiyah. Apa lu yang kami hormati? Temani saya Bapak Kami Dewi. Tak panjang Pak Dol sudah kami Dewi.
Ibu yang berbahagia, Allah itu Khalik. Allah itu Khalik. Khalik itu apa? Apa? Pencipta. Khalik itu pencipta. Sedangkan kita adalah makhluk, artinya yang dicipta. Ya. Ibu sekalian, ya. Karena Allah itu pencipta, maka sekaligus Allah itu pemelihara. Jadi Allah habis mencipta dan sudah dicipta dibiarkan, tapi dipelihara, diramut ini. Karena itu Allah disebut, ayo, Ibu, Allah sebagai pemelihara disebut apa? Apa? Rob itu Tuhan itu. Robbun. Nah, Robbun. Kalau Rob itu Tuhan itu. Allah sebagai pemelihara itu disebut Robbun. Allah sebagai pemelihara termasuk pemenuh kebutuhan makhluknya. Jadi yang memenuhi kebutuhan makhluknya, yang memelihara itu adalah Allah yang pencipta sendiri. Ya. Karena Allah itu pencipta, kemudian Allah itu pemelihara, Allah itu Khalik, Allah itu Rabbun, maka yang berhak diibadahi adalah Allah. Allah sebagai zat yang berhak diibadahi disebut Ilahun. Wah, hadiah kalau sing bilang. Allah sebagai ilah, yang paling berhak diibadahi adalah Allah. Allah sebagai Ilahun, yang berhak diibadahi. Siapa yang beribadah kepada selain Allah tertolak. Ya, Allah. Ibu, Allah sebagai pemelihara, untuk memelihara alam semesta ini, maka Allah menurunkan aturan-aturannya yang harus ditaati oleh makhluknya, terutama manusia. Bapak Ibu, bapaknya cuma satu. Ibu-ibu sekalian, ya. Semua isi alam ini diciptakan Allah untuk manusia. Semua yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Semua, ya. Hewan, tumbuhan, sungai, gunung, langit, matahari, bulan, itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Semuanya. Karena itu manusia diserahi tanggung jawab untuk memelihara, ya, sebagai amanah dari Allah, sebagai khalifah. Di samping manusia harus memelihara alam semesta menggunakan dengan sebaik-baiknya, manusia juga harus memelihara dirinya sendiri. Dirinya sendiri dipelihara. Nah, Bapak sekalian, bagaimana seharusnya manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang harus dikonsumsi manusia, itu Allah mengatur, yang harus ditaati. Nah, aturan-aturan Allah itu adalah berupa adil Islam, agama Islam. Jadi agama Islam itu ada berupa aturan-aturan Allah, perintah Allah, larangan Allah, rambu-rambu Allah, dan pesan pengarahan Allah. Pesan pengarahan Allah itu adalah di dalam agama Islam yang berupa syariat. Syariat apa? Syariat itu apa? Aturan, ya. Nah, ibu sekalian, agama Islam itu diturunkan oleh Allah agar manusia khususnya dan semua isi alam semesta ini menjadi sempurna, menjadi bahagia, menjadi sejahtera, khususnya manusia. Karena itu para mujtahid, para ulama mengartikan, terutama Muhammadiyah dalam HPT mengartikan maqasid al-Islam. Apa tujuan syariat Islam itu? Tujuannya adalah li solahil ibad dunyahum wa ukhrohum. Agama Islam itu diturunkan Allah kepada manusia agar manusia meraih kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat. Kalau undang-undang manusia, misalnya KUHP atau KUHP, mungkin untuk mengatur dunia, tapi tidak sampai akhirat. Tapi kalau syariat Islam itu mengatur manusia
manusia harus taat, nanti akan meraih kesempurnaan hidup di dunia sampai di akhirat. Karena itu tidak ada lain kalau ingin meraih kebahagiaan dunia akhirat hanya dengan apa? Melaksanakan ajaran Islam. Siap mungkin? Alhamdulillah. Siap nggih? Totaliter nggih, tidak pilih-pilih. Pilih yang enak-enak tok. Yang enggak enak males lah. Bapak rahimahullah. Jadi alam semesta ini untuk manusia. Dari mana kok tahu? Dari Al-Quran. Al-Quran itu apa dulu? Firman. Firman Allah itu apa? Kalamullah. Kalam itu apa? Ucapan. Ya, firman. Kalau Allah itu berfirman, kalau Rasul itu bersabda, kalau kita ngomong berbicara, ya, itu etika. Nah, jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Tsumma stawa ila samai. Siapa yang menghafal lanjutnya, Bu? Siapa yang hafal lanjutnya? Tidak ada. Tadi sudah dikasih. Ya. Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila samai fasawahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum. Dialah yang menciptakan buat kalian manusia ma fil ardi jami'ah. Semua apa yang ada di langit. Ya. Dan apa yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit dan bumi itu diciptakan Allah untuk manusia. Karena itu manusia wajib memelihara, menggunakan sebaik-baiknya, tidak merusak. Jadi terjadinya bencana, insiden itu karena manusianya, bukan karena Allah. Terjadinya longsor karena ya pohon-pohonnya ditebang, longsor, banjir karena sungainya buntu, gempa karena isinya bumi diambil, gasnya yang melembungkan bumi itu diambil, ya. Minyaknya yang isinya bumi diambil, kempes amblek bumi. Jadi terjadinya bencana itu karena manusia. Allah jadi kambing hitam. Termasuk kita jenengan kalau sakit, padahal sakit dibikin sendiri, Allah jadi kambing hitam. Ya. Baik, pada kesempatan ini pihak ya tuntunan hidup Islami saya ambil khusus selektif dalam memilih bahan makanan. Ibu-ibu, tadi Allah itu mengatur agar manusia berbahagia. Termasuk manusia wajib memelihara dirinya sendiri. Allah melarang manusia ceroboh terhadap dirinya. Allah melarang manusia berbuat semena-mena terhadap dirinya. Ya. Awak meneng api-api dibuang mari, dicocoi, ditindih kupingnya wong. Itu namanya ya, merusak dirinya sendiri. Ya. Minum ya, yang bikin
memorinya rusak. Nah, jadi Bu, Allah melarang manusia merusak dirinya. Islam itu diturunkan agar manusia memelihara jiwa dan memelihara tubuhnya. Wa anfiqu fi sabilillah. Lanjut. Wa anfiqu fi sabilillah. Ayo Bu. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Nisa 95. Ya. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah dan jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam keburukan. Nah, ayat ini dipakai dasar oleh Muhammadiyah haramnya rokok. Jadi Muhammadiyah mengharamkan rokok karena pakai ayat ini. Merokok itu termasuk mencelakakan diri, karena mencelakakan diri dilarang. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Ini yang buat dalilnya Muhammadiyah mengharamkan rokok. Jadi manusia harus menjaga dirinya, ya, tidak boleh merusak dirinya, apalagi bunuh diri. Nah ibu sekalian, diantaranya adalah selektif mengkonsumsi, ya, selektif. Monggo dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Al-Baqarah 168. Yang cepat ketemu siapa? Ya, iya. Monggo Bu. Ya, artinya enggak apa-apa. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sadaqallahul azim. Bu, saya kasih aja Bu. Tambah 50. 100 Bu. Alhamdulillah. Oke, buat saya pulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas. Siapa yang dipanggil? Manusia. Manusia, tidak hanya orang beriman, semua manusia. Ya ayuhan nas, wahai para manusia. Kulu mangfil ardi, makanlah apa yang ada di bumi itu halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Nah, jadi semua manusia, tidak hanya orang beriman disuruh makan yang halal dan yang baik, terutama orang beriman harus pilih makanan yang halal dan yang baik. Yang halal itu apa? Yang dimaksud halal itu apa? Us. Halal itu apa Us? Apa Us? Yang dibolehkan siapa? Allah. Jadi halal itu legal menurut Allah. Ya. Legal menurut Allah itu halalan. Kalau thayyiban baik, legal menurut siapa? Kita. Bukan Allah. Kita. Legal menurut ahli gizi. Menurut dokter dan menurut kita itu namanya thayyiban. Kalau dokter, Bu, sampai jangan makan ini. Ya, sampai makan urang, kok sampai minum terus aja ndablek. Sampai makan pisang Ambon utang mules jangan sampai kena Ambon. Macam tinjul nanti jadi ya jangan makan. Nah itu thayyiban namanya. Terus tidak makan pindang alergi terus makan pindang seneng ya. Jadi thayyiban itu legal menurut ahlinya, ahli gizi, dokter atau kita. Ya. Wis rulek makan lombok iku sambel murus ya. Terus ya jenenge kapok lombok. Kapok lombok mari murus ya tuku rujak malih kok pedes. Ibu-ibu rujak gak cukup 5 lombok 10.
Kemarin ngurus semuanya itu kemana? Ya Allah, itu tidak baik ya. Jadi thayyiban itu baik menurut ahli gizi, dokter atau kita sendiri yang merasakan. Oke. Nah, ibu sekalian, makanan yang kita konsumsi, unsur-unsur makanan itu akan membangun sel tubuh kita. Kalau makanan yang kita makan itu halal dan thayyiban, tubuh kita akan baik, jasmani kita baik, dan juga membawa ke psikis rohani. Jadi makanan itu akan membawa kebaikan jasmani, rohani, fisik dan psikis. Kalau kita makan daging binatang buas, sel-sel unsur daging binatang buas itu menjadi sel tubuh kita, kita juga akan tertular. Ya, akan menjadi orang yang binatang buas. Nah, itu Bu. Karena itu ya makanan itu harus selektif ya. Kata Nabi, jangan kau makan binatang yang berkuku tajam ya, bertaring tajam. Nah, itu binatang buas ya Nabi. Kalau menurut Allah dalam surat apa? Kurimat alaikumul maitatu Al-Maidah ayat 3, mohon dibuka. Ini menurut Allah, tapi yang ini tidak legal menurut Allah. Sampun? Enggak Bu, di bawah sudah. Yang temu dulu siapa? Ayat 3. Siapa yang sudah ketemu? 100.000. Loh Bu, sampai mana? Mana? Bagus, Ustazah. Sebagai agama maka barang siapa terpaksa karena kelaparan atas sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Sadaqul Azim. Maafkan Allah lagi Maha Agung. Adalah Maha Agung ya. Sadaqallah itu Maha benar Allah, Al-Azim Maha Agung. Jadi kalau habis menerjemahkan, enggak usah dari ya. Enggak usah terjemahan dari, enggak usah langsung terjemahan surat Al-Imran gitu ya. Darinya dilakukan. Kemudian Sadaqul Azim, Maha benar Allah lagi Maha Agung, bukan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang betul Maha benar Allah lagi Maha Agung. Nggih. Sekalian, kurimat alaikumul maitat, diharamkan bagi kalian, tidak legal. Apa? Maitat, bangkai. Bangkai itu apa? Mati dengan sendirinya, mati tidak sengaja atau mati tidak sembelih, itu namanya bangkai. Nah, binatang yang mati dengan sendirinya atau tidak sembelih itu mesti binatang ada masalah, sakit, kena penyakit ya. Sehingga kalau kita makan itu penyakitnya menular ke kita. Kayak itu tidak boleh dimakan. Okay. Dan darah didek, darah dibekukan. Darah itu mengandung unsur-unsur ya, ada yang di situ yang nggak baik. Nah, kalau kita makan yang nggak baik akan membuat sel tubuh kita jadi ketularan. Ya. Kemudian lahmul khinzir, daging babi. Panjenengan tahu bagaimana hidupnya babi yang kotor dan menyembelihnya itu tidak
di leher tapi dipukul. Ya, jadi itu akan merusak tubuh kita jika kita makan dan seterusnya. Artinya Ibu sekalian, makan makanan itu harus selektif buat kita. Ibu sekalian, makanan yang baik itu akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat, rohani kita sehat. Dan makanan-makanan yang tidak halal serta tidak baik itu akan merusak tubuh kita. Itu Allah memelihara kita itu dengan memberi aturan itu. Makanan yang tidak baik serta haram itu akan menjadi perusak tubuh kita, terutama akan merusak memori kita. Orang itu kalau sering makan daging haram, makan yang tidak baik, memorinya cepat rusak. Namanya apa Bu? Memorinya rusak. Pikun. Nah, jadi makanan tidak halal, makan tidak baik itu akan membuat orang cepat pikun. Dua penyakit yang tidak ada obatnya kata Rasulullah. Bu? Dua penyakit kata Nabi yang tidak ada obatnya. Pertama, apa Bu? Pertama tua, kedua pikun. Tapi tua dan pikun tidak ada obatnya, tapi bisa diodok, bisa diundur. Nah, ya apa itu odok Pak? Karena itu biar tidak cepat tua, makan makanannya harus selektif. Sel tubuhnya akan membangun terus dan mudah, ya, tidak cepat tua. Jangan bersani orang-orang yang suka minum khamr, yang suka makan makanan haram, badannya cepat rusak, tua. Kalau minum khamr, alkohol itu dilarang oleh Allah. Orang minum itu sekali itu rusak memorinya. Habis minum tidak lama itu langsung mendelumi, ngomong dewi, memorinya tidak terkendali. Saya laptop itu metu dewi, tidak ditombol metu dewi. Nah, jadi memorinya rusak. Penyakit yang rusak memori namanya apa? Ustaz Zamani. Penyakit yang merusak memori namanya apa? Ayo Bu Guru. Loh, ada yang tahu? Alzheimer itu penyakit yang merusak memori, membuat orang cepat pikun. Nah itu sebabnya adalah makan makanan yang tidak baik, makan makanan yang haram. Nah makanan yang tidak baik dan haram itu juga akan menyebabkan penyakit yang namanya skizofrenia. Apa itu? Penyakit yang membuat orang susah berpikir, minggir-minggir, susah berpikir, serta membuat atau menimbulkan penyakit susah merasakan, kebal, kanibal, gak ada perasaan, perasaan hilang. Banyak dari ojo rumongso iso, tapi iso rumongso. Ya, tidak punya perasaan. Dinteni perasaan gak rumongso. Jadi orang yang sering makan haram serta makan tidak baik itu akan terkena penyakit itu. Susah berpikir, diajak mikir tidak nyambung. Ya. Terus apa? Kanibal. Anak sekarang itu kanibal, sering kanibal. Dulu tuh anak sekolah itu sama gurunya itu takut. Sekarang habis sholat zikir. Sudah Pak, sholat zikir. Mosok wong kae salam zikir. Sudah Pak. Enggak percaya Pak. Astagfirullah. Ya wis. Jadi kanibal, ya. Tidak merasakan perasaan orang lain. Yang ketiga, akan membuat orang itu susah untuk mengendalikan diri berbagai. Nah, Pak Biu, kenapa orang-orang dulu itu umurnya panjang? Sudah takdir Pak, takdir. Nah, makanannya tidak aneh-aneh.
Sekarang keripik pohon aja kasih rasa namanya balado. Iya kan? Ya. Marning, ya, marning kamu jenis jagung goreng. Itu rasanya macam-macam. Dikasih zat perasa, ya, kimia. Nah, Ibu sekalian, itulah yang membuat umur manusia itu tidak panjang. Allah itu sudah menentukan umur manusia, sudah menentukan rezeki manusia. Ibu-ibu, ketika malaikat mau meniupkan ruh ke dalam janin umur berapa, Bu? Umur 4 bulan. Jadi janin umur 4 bulan itu malaikat mau meniupkan ruhnya ke janin itu. Sebelum meniupkan ruhnya, tanya pada Allah, ya Allah, janin ini berapa umurnya? Seberapa rezekinya? Jadi anaknya siapa? Jadi orang mana? Lahir di mana? Itu Allah yang menentukan. Jadi umur rezeki jodohnya itu sudah sama, nanti akan ditentukan. Tapi ibu-ibu, Allah punya hak prerogatif. Allah bisa merubah umur manusia dan bisa merubah rezeki manusia. Biar umurnya panjang, rezekinya luas, kata Nabi suruh apa? Nah, ternyata silaturahim itu bisa memanjangkan umur dan merubah luasnya rezeki. Karena itu yang sering silaturahim bunyi, yang sering serambungan panjang sana, colok oma tok gak tahu itu umurnya pendek. Nah, termasuk ini serambungan. Apa ya? Nah, jadi rezeki itu sudah tentukan Allah, tapi Allah bisa merubah rezeki manusia. Nah, dan Allah tidak mematikan seseorang. Allah tidak menyuruh malaikat mengambil nyawa seseorang sebelum rezekinya habis. Sebelum rezekinya habis. Kayak itu rezekinya jangan banyak-banyak diambil, nanti cepat mati. Iya. Rezeki ini dintek-entek cepat mati sampai. Ya. Nah, rezeki tidak dianggap diambil, manakala rezeki itu diinfakkan. Ya. Dianggap itu rezekinya yang diinfaki, bukan rezekinya orang yang ngambil. Kayak itu yang banyak infak itu umurnya panjang. Ayo, siap-siap nih. Nah, ya, yang gemar infak, insya Allah umurnya panjang. Ya, senang silaturahim, umurnya panjang, rezekinya diluaskan. Rezeki tidak dianggap diambil. Kalau rezeki ini dipakai untuk infak, bahkan dikasih bonus lagi oleh Allah. Rezekinya tambah jika umurnya panjang. Ibu sekalian, jadi kita ini harus selektif memilih makanan, terutama ibu-ibu sebagai kokinya keluarga. Ibu-ibu sebagai yang bertanggung jawab tentang konsumsinya ayahnya di rumah, suaminya, anak-anaknya harus selektif. Ya. Pilih bahan makanan. Ya. Jangan angger murah. Ya. Jangan angger murah. Jangan angger sembarang dimplok. Ya. Ngapunten. Jadi harus selektif, Bu, ya, hati-hati. Jangan sering-sering makan yang mengandung zat perasa. Ya. Ingat, zat perasa itu kimia. Itu akan merusak pada ginjal. Ya. Jadi anak sekarang masih muda ginjalnya rusak itu karena sering mengkonsumsi zat perasa. Minuman macam-macam itu ya, itu bukan rasa asli buah, Bu, ya. Itu zat perasa, itu merusak ginjal. Ya. Sekarang minuman kan macam-macam rasanya, itu merusak. Hati-hati, ya. Nah, jangan pokoknya seger, Pak. Ya. Orang dulu itu jarang makan gorengan. Paling dikukus, digodok, didang. Sekarang serba digoreng, banyak minyak. Artinya apa? Minyak masuk tubuh menghambat aliran darah yang namanya kolesterol. Ya, namanya. Nah, itu.
menghambat tidak aliran darahnya tersumbat. Dan Bu salah, sekarang ini banyak yang orang hipertensi, darah tinggi, hati-hati dengan darah tinggi. Banyak orang yang salah mandi akhirnya meninggal dunia. Karena itu pola hidup kita, tidur kita, mandi kita, makan kita harus mencontoh Rasulullah. Tidur kita miring kemana? Kenapa? Lambung kita ada di kanan, hati kita di kiri. Kalau kita miring kanan, lambungnya di bawah. Ya, lambung itu berat Bu, isinya makanan, air, lambung. Kalau kita miring kiri, hati kita tertindih oleh lambung. Nah, tidak bisa ya rileks hatinya. Oke, kalau makan, di samping makanannya itu adalah selektif bahannya, pola makan. Di mana pola makan Bu? Rasulullah tidak makan sebelum kenyang, tidak makan sebelum lapar, dan berhenti makan sebelum. Jangan sih warna kono tok dikeploi, tek. Apa dikeploi mana? Ya, hati-hati ya. Orang makan dalam keadaan masih kenyang dan lapar itu berbeda. Nikmat mana? Nah, sehingga merasakan syukur di situ ketika lapar makan. Kalau kenyang masih nang solaria, lapar ya salah. Iya. Nah, berhenti makan sebelum kenyang. Kan itu kalau makan jangan keluarkan, bikin apa sih? Kita kegemukan. Orang gemuk itu ya, Pak enak Pak gemuk banget. Orang kegemukan itu riskan banyak penyakit, termasuk darah hipertensi itu. Nah, jadi kalau makan jangan sampai keluarkan, ya. Kemudian kalau sudah punya hipertensi, hati-hati kalau mandi. Kalau mandi mana dulu yang dibasuh? Tangan. Habis tangan? Ayo. Masa? Habis tangan basuh kemaluan. Basuh kemaluan, termasuk kalau basuh kemaluan mesti nyiram kaki. Nah, baru nyiram kepala. Syukur-syukur kepalanya tidak langsung disiram, tapi di sela-sela dulu. Nah, tetangga saya, termasuk familinya istri saya itu, tetangga meninggal dunia karena salah mandi. Dia hipertensi, jam 4 nyirami anaknya, terus disuruh tak sironi setengah dus. Mandi langsung siram biar kepala keluar, geblak, keluar darah di telinga, mulut, di hidung. Putus sarafnya, hipertensi. Kemudian seminggu berikutnya anaknya teman saya, teman sekolah SMP, meninggal. Gara-gara itu juga hipertensi, mandi langsung siram, badannya masih hangat, siram langsung darah naik, putus sarafnya. Ya, minggu berikutnya teman saya juga hipertensi. Jadi 1 bulan gara-gara kenalan saya itu meninggal gara-gara salah mandi. Jadi kalau mandi, ya. Nah, kalau mau mandi, masuk kamar mandi dengan melangkah berdoa dulu, kemudian melangkah kaki kiri. Habis itu apa? Lepas baju. Lepas baju, terus ya cuci tangan, cuci kemaluan kaki, baru nyiramkan ke tubuh, ya. Syukur-syukur gosok gigi dulu. Jadi apa? Perlahan, ya dinginnya itu akan dari panasnya akan dinginnya pelan-pelan. Ya. Saya ini pemanduan Bu ya, termasuk selam. Ngapunten. Kasar itu meninggal dunia gara-gara selam. Ya, punya darah tinggi selam, harusnya selam itu dari dasar itu tidak boleh langsung naik, harus selam 1 meter berhenti, naik lagi 1 meter berhenti, tidak langsung dari bawah langsung putus jebol. Nah, termasuk seperti itu. Hati-hati kalau punya hipertensi. Jadi sekalian, kalau kita ini hidup mengikuti Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, insyaallah pasti bahagia, pasti sejahtera, pasti akan awet muda, pasti akan panjang umur. Amin. Nah,
monggo silakan nanti bisa dikembangkan lagi, materi apa lagi, ya makan makanannya kayak gimana, ya bisa dikaji lagi. Cukup ibu ya, monggo kita gunakan tanya jawab.